Oh, monggo Pak, monggo Pak. Iya, nggih. Ini sedang giat-giatnya penjahat dan bersemangat. Oh, masya Allah, nggih. Ya, barangkali tolong minta penjelasannya, barangkali ada yang jamaah kurang yang memahami kegiatan ini. Masya Allah, nggih. Ya. Kegiatan ini menjadi barokah ya. Iya. Masya Allah, ini memang perlu dikasih perhatian serius ya, perhatian khusus. Zakatul fitr. Ya. Kenapa namanya zakatul fitr? Karena wajib ditunaikan setelah selesai Ramadan. Sebagaimana kenapa Idul Fitr namanya Idul Fitr, karena hari raya ini persis setelah selesai Ramadan, maka namanya Al-Fitr. Al-Fitr ya, Al-Fitr itu diddu al-imsak. Kita kalau puasa seperti ini kan menahan makan, minum, nggak kita lakukan dari fajar tadi sampai namanya imsak. Ketika kita tidak puasa namanya fitr. Ya. Maka orang yang tidak berpuasa itu ya dia fitr namanya. Ya. Zakatul fitr, pertama hukumnya itu wajib bagi yang sanggup ya. Dan ini tidak ada syarat bagi orang kaya. Kalau zakatul mal ya. Zakatul mal itu yang punya emas, yang punya perak, yang punya sapi, yang punya kambing, yang punya unta. Itu zakat mal namanya. Yang kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Kalau ini sederhana, murah banget membayarnya zakatul fitr. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Kemudian biasanya berkembang sebutannya lebih populer zakat fitrah gitu kan. Padahal aslinya itu zakatul fitr atau shadaqatul fitr. Ya. Diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua kalangan. Semua kalangan. Bersemua kalangan itu kalau dirinci berarti laki, perempuan, tua, muda, ya, besar, kecil, merdeka dan hamba sahaya. Semuanya diwajibkan untuk membayar zakatul fitr. Satu sa'. Sekarang kalau dikonversi ke kilo berarti menjadi berapa? Orang yang jual beras untuk fitr itu zakatul fitr berapa? 3 kilo. Tayyib 3 kilo. Cuman 3 kilo. Waktu membayarnya adalah waktunya ya, ketika akhir Ramadan sampai menjelang sholat Id. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Kemudian ada masalah itu jatuh temponya. Tapi kalau dibayar sehari, 2 hari atau namanya ditakjil boleh. Tanggal 27, 28, 29 bayar boleh. Ya. Baik. Kemudian hikmah daripada zakatul fitr ini, masya Allah. Cuman satu sak. Kalau Rasulullah SAW dulu tuh menyebutkan sebagai contoh itu satu sak tamr, korma atau syair. Syair itu gandum. Jadi dengan sesuatu yang bisa ditakar. Kemudian oleh para ulama tidak harus korma, tidak harus syair, tapi makanan pokok penduduk satu negeri. Di kita ini berarti beras. Kalau ada orang sudah nggak makan nasi, zakat fitrnya apa? Hah? Misalnya ada orang makannya itu roti, dia nggak makan nasi. Tapi dia tinggal di lingkungan sini yang umumnya orang itu makan beras, makan nasi. Berarti zakatul fitrnya tetap beras. Ya. Baik. Hikmahnya ikhwatal iman. Untuk yang berpuasa, yang mengeluarkan zakatul fitr, nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhratun lis-shaim minal lahwi warrafas. Untuk mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangannya dalam berpuasa. Kita itu kalau berpuasa mestinya itu nggak banyak melakukan hal yang sia-sia. Allahu. Juga mestinya lisan kita ini bersih dari kata-kata kotor. Tapi itu tidak mungkin kita hindari 100%. Apalagi di zaman sekarang. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Disinilah hadir faedah
zakatul fitr bagi yang berpuasa. Ke satu sisi tu'matun lil masakin, menjadi makanan untuk orang-orang miskin. Maka sebagian ulama mengatakan zakatul fitr itu tidak seperti zakat mal yang telah ditentukan mustahiknya oleh Allah dalam surah At-Taubah yang dikenal 8 mustahik. Nah, tapi ada juga ulama yang berpendapat zakatul fitr itu tasarrufnya sama dengan zakat mal. Tapi berdasarkan hadis ini, ada ulama yang mengatakan zakatul fitr itu fokusnya adalah untuk mengenyangkan fuqara di hari raya. Subhanallah, ini kalau kita petik sebuah kesimpulan, meskipun tadi ukurannya itu hanya 1 sa', ya, tapi ini ada pelajaran yang sangat berharga. Setelah 1 bulan full kita mujahadah menyambung, memperkokoh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang ditutup 10 hari sampai itikaf. Dia putus dengan dunia ini, fokus di masjid, merajut hubungan yang kokoh dengan Allah. Selesai puasa, bayar, mengeluarkan zakatul fitr untuk mengenyangkan para fuqara. Ini ada pelajaran yang sangat berharga. Inilah Islam. Hablum minallah, hablun minan nas. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Itu persoalan zakatul fitr. Kemudian, apakah zakatul fitr itu harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok penduduk setempat atau boleh dengan uang? Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil tentang zakatul fitr, itu disebutkan oleh Rasulullah dan sesuatu yang ditakar. Sekarang kita ambil jalan tengahnya begini aja. Hari ini ketika kita ingin membayar zakatul fitr dengan beras, itu mudah apa enggak? Halas. Kalau mudah, saya memilih pendapat keluarkan dalam bentuk beras sesuai dengan yang kita konsumsi. Ya, ini juga kadang-kadang hari ini tuh sudah ada orang yang biasanya konsumsi beras mati ya, yang dipakai untuk nasi kebuli, nasi apa itu. Ya, berarti yang mengeluarkannya beras itu. Ya pokoknya yang bagus lah, yang biasa gitu. Nah, kecuali kalau misalnya kita ini ada di suatu saat, di suatu keadaan Idul Fitri itu beras susah banget. Misalnya kita mau ini zakat itu harus beli ke Kerawang, soalnya kan masyakoh luar biasa. Udah bayar pakai apa? Uang ya, uang. Ada masalah yang relevan juga. Kita ini umumnya kalau Idul Fitri itu punya rencana pulang kampung. Bagaimana bagusnya membayar zakatul fitr? Kita bayar di Rawalumbu ini atau kita bayar di kampung? Nah, tergantung. Kalau pulangnya itu agak awal tanggal 24, 25 atau menjelang beberapa hari menjelang Lebaran, ana sarankan bayar nanti kalau di kampung. Jangan diserahkan kepada panitia di sini. Serahkan di kampung. Kasih tetangganya yang bertahun-tahun atau setahun sekali ketemu, ya kan? Kasih beras fitr, kasih lauknya, kasih masya Allah. Apalagi itu kalau diberikan kepada kerabat karib, luar biasa manfaatnya. Wallahu taala alam. Itu yang terpetik Pak Sadli ya, yang bisa saya untuk menjawab pertanyaan antum tadi. Jazakallahu khairan. Tadi belum terakomodir ya masalah zakatul fitr. Ya. Ada lagi? Itu tadi Ustaz, fuqara itu ada standarnya. Ya. Fuqara dan masakin. Ya, perhatikan. Orang-orang yang berkecukupan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan fuqara wal masakin. Orang-orang kaya itu dia butuh fuqara dan masakin. Menjadikan mitra untuk menunaikan kewajiban besar dalam agama kita ini. Orang-orang yang membayar zakat itu dia butuh memberikan zakatnya kepada fuqara wal masakin. Makanya orang-orang kaya itu jangan sombong terhadap orang-orang miskin. Satu saat dia butuhkan. Ketika dia menunaikan zakat, itu ternyata dikucurkan kepada fuqara dan masakin. Ada pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih parah? Fuqara, fakir atau miskin?
Ada yang mengatakan fakir lebih parah daripada miskin, miskin lebih parah daripada fakir. Tapi umumnya yang dipakai itu adalah fakir itu lebih mending. Miskin itu lebih mending. Fakir lebih parah. Ada yang mengatakan kriteria miskin itu orang punya penghasilan tapi tidak cukup. Kalau fakir itu nemen banget istilahnya. Nemen, ngerti nemen. Parah banget. Ya kalau mungkin sekarang itu tinggal di sini nggak punya pekerjaan misalnya, nggak punya sumber pemasukan. Tapi kalau yang punya kerjaan tapi di bawah UMR misalnya hidup di Bekasi ini, kalau orang itu punya keluarga kecil gitu ya, kira-kira berapa yang dibutuhkan? 5 juta cukup? Nah gajinya misalnya kurang dari 5 juta berarti miskin. Kalau yang tidak punya pekerjaan itu fakir. Begitu pembahasannya secara teoritis ya, secara ilmiah. Kemudian ingat baik-baik juga, Rasulullah mengajarkan bukanlah orang mukmin sejati kalau dia kenyang sementara tetangganya lapar. Nah, ini juga menjadi ujian. Kita hidup berkecukupan, tetangga kita kok lapar, kemudian kita tidak ada empati namanya ya. Itu berarti maaf, siapapun yang seperti ini keadaannya, maka sejatinya dia belum menjadi mukmin sejati. Alhamdulillah hidup ini jaringan jemaah sekalian ya. Orang yang berilmu butuh orang yang jahil sehingga dia bisa mengajarinya. Yang jahil mestinya berterima kasih kepada yang mau mengajarkan. Taib, yang kaya butuh dengan yang miskin. Yang tua butuh dengan yang muda. Benar kan? Rasulullah ngajari yang tua nyayangin yang muda, yang muda menghargai, menghormati yang tua. Akhirnya terwujud hubungan yang sangat luar biasa. Islam itu agama yang menyatukan, bukan agama yang menjadikan kita bercerai-berai. Bahkan kepada yang di luar Islam saja, di luar Islam kita punya tetangga, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, meskipun tetangga itu bukan orang Islam. Ya, nih. Terima kasih Pak Nur mengingatkan masalah itu ya. Sekali lagi, orang-orang yang berkecukupan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang-orang miskin. Kalau dia takut kepada Allah, orang miskin itu mendapatkan ikut mencicipi hartanya orang kaya melalui jalur zakat, melalui jalur sedekah, melalui jalur yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Sudah syukur ini sudah. Alhamdulillah kita akhiri ya keberadaan kita di masjid ini dengan sholat 2 rakaat ya. Kemudian baru kita tinggalkan tempat yang mulia ini, dan insyaallah antum-antum yang dekat sini nanti kembali lagi duhur, asar, maghrib, isya ila masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.